hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Gua akan melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen menuju ke Solo Jebres dengan menggunakan kereta api Brantas. Nah, pada hari ini juga hari Jumat tanggal 19 Juli, gua akan mencoba naik kereta api Brantas yaitu di kelas ekonominya. Karena mulai bulan Maret kalau nggak salah itu kereta api Brantas udah berganti rangkaiannya di kereta api ekonomi. Yang semulanya itu kereta api Brantas itu menggunakan kursi 106 tempat duduk. Nah, pada bulan Maret kemarin itu udah ganti rangkaian ekonominya menggunakan ekonomi Kemenhub atau yang biasa disebut kereta ekonomi 80 tempat duduk. Nah, seperti apa keseruan gua naik kereta api Brantas ini? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, di stasiun Pasar Senen ini juga sedang ada pembangunan underpass buat eskalator ya, khusus nanti penumpang yang ke jalur 3, jalur 4. Nah, jadi untuk keberangkatan kereta dari Pasar Senen itu ada beberapa jadwal kereta itu dialihkan ke stasiun Jatinegara. Kita lihat jadwalnya. Nah, ini ada Bengawan, Saunggali, Tawang Jaya Premium, Tegal Bahari, Matarmaja, Airlangga, dan lain-lain. Nah, sedangkan nanti kereta api Brantas itu masuk di jalur 1 ya. Jadi untuk kereta api yang masih berangkat dari Pasar Senen itu masih ada kereta api Bangunkarta, Brantas, Fajar Utama Solo, Mataram, Serayu, dan kereta lainnya. Sementara yang di papan ini keberangkatannya dari Jatinegara ya. Karena yang gue bilang tadi, di stasiun Pasar Senen ini sedang ada renovasi ya, atau perbaikan untuk underpass, dibuat eskalator supaya memudahkan penumpang agar nggak naik turun tangga ya. Karena tahu sendiri kalau di stasiun Pasar Senen itu kalau kita naik kereta di jalur 4 ataupun di jalur 3 itu ribet banget. Nah, ini yang gua masuk ini, di pintu ini yang sedang direnovasi ya untuk pembangunan eskalator ke jalur 3 dan jalur 4. Jadi yang dibuka tuh hanya pintu gate 1 ya, atau jalur 1, dan pintu gate 2 untuk keberangkatan KRL Komuter Line. Oke, sekarang gue berada di dalam stasiun Pasar Senen di jalur 1. Ini kereta api Brantasnya belum dilangsir ya ke jalur 1 karena rangkaiannya tuh masih berada di jalur 5 ya. Biasanya tuh baru dilangsir ke jalur 1 tuh jam 1, 30 menit sebelum keberangkatan. Oke, ini persiapan masuk di jalur 1 kereta api Brantas dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Ini baru dilangsir ke jalur 1 tuh jam 13:12 ya, atau 18 menit sebelum keberangkatan. Nah, ini tersedia di jalur 1 rangkaian kereta api Brantas dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Ramai juga ya yang naik dari stasiun Pasar Senen ini. Oke, ini kita langsung masuk aja ke dalam kereta. Hari ini gua duduk di ekonomi 6 ya. Ramai penumpangnya kereta api Brantas ini. Oke, saat ini gue berada di dalam kereta api ekonomi Brantas ya. Ini benar ya, ini kereta api Brantas sudah menggunakan kereta api ekonomi Kemenhub ya.
Jadi kereta api Kemenhub ini tadinya tuh dipakai kereta api Majapahit. Nah, sejak kereta api Majapahit ini berganti rangkaian New Generation, itu rangkaiannya Majapahit yang Kemenhub ini dialihkan ke kereta api Brantas. Ini dia. Asli ini bener-bener udah di-upgrade-nya bener-bener ya lumayan enak ya. Yang sebelumnya itu kereta api Brantas sebelum bulan Maret tuh masih memakai kereta api ekonomi 106 tempat duduk ya. Sekarang udah ganti ke kereta api Kemenhub atau yang disebutnya 10 tempat kursi. Enak-enak kereta api ekonomi Kemenhub tuh walaupun hadap-hadapan, cuma jarak ininya tuh longgar banget. Berbeda banget kalau naik kereta api ekonomi 106 tempat duduk itu sempit ya. Tepat pada pukul 13:30 kereta api Brantas diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Bekasi. Ada kalanya kebahagiaan itu sesederhana memulai perjalanan baru. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka kami informasikan bagi siapa saja yang melakukan tindakan asusila dan atau kekerasan seksual akan mendapat hukuman berat. Jika terdapat hal yang mengganggu kenyamanan di area stasiun atau di perjalanan kereta api, segera melaporkan kepada petugas kami. PT KAI berkomitmen untuk selalu menciptakan transportasi yang aman dan nyaman untuk semua pelanggan kereta api. Terima kasih. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the borders. To the passenger who getting smoke on the train, we will getting off you in the next station. Thank you. Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind for your safety. It is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Bekasi Station.
stasiun tujuan yang tertera pada tiket. Stasiun Haurgelis. Dear passengers in the moment, Brantas train will arrive at Haurgelis station. For those of you who will end your trip. Pada pukul 16:28 saat ini perjalanan gua naik kereta api Brantas berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Awal 3 menit dari jadwal yang seharusnya jam 16.31 dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 16:38. Nah, untuk kereta api Brantas ini dilayaninya di stasiun Cirebon Perujakan ya. Walaupun kereta api Brantas ini kereta kelas campuran ya, yaitu kereta eksekutif dan ekonomi. Jadi untuk kereta api yang berhenti di Cirebon Perujakan itu ada beberapa kereta ya, yaitu kereta api Dharma Wangsa, kereta api Brantas ini, terus Bogowonto, Gajah Wong, dan satu lagi apa ya? Pokoknya kereta ekonomi semua sih rata-rata di sini. Sedangkan untuk kereta api full eksekutif, terus kereta api Argo itu dilayaninya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Ya, ngomong-ngomong tentang kereta api Brantas ini, jadi kereta api Brantas ini itu rangkaiannya rollingan ya dengan kereta api Dharma Wangsa yang melayani rute Pasar Senen, Surabaya Pasar Turi via Semarang. Nah, jadi kereta api Brantas ini tadi paginya itu dipakai kereta api Dharma Wangsa ya, dari stasiun Surabaya Turi tujuan dari stasiun Pasar Senen. Nah, setibanya di stasiun Pasar Senen pada pagi hari, dia kan berangkat dari Surabaya Pasar Turi kan malam Dharma Wangsanya. Nah, pas siang harinya ini menjadi kereta api Brantas. Kereta api Brantas ini nanti setibanya di Blitar itu jadi kereta api Brantas lagi dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dia Brantas itu yang dari Blitar tuh jam 2 siang ya, 14.00. Nah, tiba di Pasar Senen, Brantas dari Blitarnya paginya itu jadi kereta api Dharma Wangsa. Di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat percabangan rel kereta api yang di sebelah kanan itu ke arah Purwokerto, Kebumen, Yogyakarta, Solo Balapan.
Itu yang dilayani itu kereta api seperti Bogonto, Gajahwong, Bengawan, Progo, dan kereta ekonomi lainnya. Nah, nanti kereta api berantas ini dia berbelok ke arah kiri ya, ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, terus Brumbung hingga Solo Jebres, dan bertemu lagi nanti sama jalur selatan tuh di Solo Jebres. Jam 16:39 kereta api berantas diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan, terlambat 1 menit dari jadwal yang seharusnya itu jam 16:38. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Brebes.
Pada pukul 17:39 kereta api berantas saat ini berhenti di stasiun Tegal. Di stasiun Tegal ini sedang ada pembangunan ya. Ini pembangunan peron ya. Jadi dibangun lagi peron tingginya. Jadi kereta api. Nah, di stasiun Tegal ini juga terdapat percabangan rel kereta api. Sebelum memasuki stasiun Tegal tadi, yang di sebelah kanan itu rel ke arah dari arah Slawi Prupuk ya. Dan di stasiun Tegal ini juga terdapat pemberangkatan kereta api, yaitu kereta api Tegal Bari dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen dan kereta api Argo Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi di stasiun Tegal ini dulunya itu ada tempat ini ya, pemberhentian kereta api bahan bakar minyak atau BBM. Tapi kereta api BBM-nya sekarang tuh dipindah ke stasiun Larangan ya, Tegal. Dan di situ ada rangkaian tua ya yang udah nggak terpakai lagi sejak COVID kayaknya deh. Ngomong-ngomong tentang harga tiket kereta api berantas dari Pasar Senen hingga ke stasiun Blitar, itu di harga di kelas ekonomi itu di 270.000 hingga 290.000 rupiah. Sedangkan untuk kelas eksekutif itu di angka sekitaran 490.000 hingga 560.000 ya kalau nggak salah. Nah, uniknya lagi ini kereta api berantas dan Matarmaja, pas gua cek itu di aplikasi Kai Akses dan situs Kai, itu harganya masih sama ya. Tapi kalau kereta api Matarmaja itu dia masih menggunakan kereta 106 tempat duduk ya, yang keretanya disebut kereta api Peso. Matarmaja itu gila, itu bayar 270 hingga 250 itu dapatnya kursi ala PSO. Sedangkan untuk kereta api berantas dengan bayar 270 hingga 290 itu udah dapat kereta api Kemenhub ini. Gila, emang agak lain sih ini. Pada pukul 18:24 kereta api berantas saat ini berhenti di stasiun Pekalongan. Awal 3 menit dari jadwal yang seharusnya itu jam 18:27. Nah, di stasiun Pekalongan ini untuk kereta api jarak jauh tuh semua berhenti ya, terkecuali kereta api barat. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kereta api berantas di ekonomi 6 ini menggunakan K30111 BL. Yang artinya K3 itu kereta ekonomi, 0 itu adalah kereta tidak bergerak atau harus ditarik lokomotif. 11 itu adalah tahun pembuatan, yaitu tahun 2011 dan urutan ke-11, dan memiliki tipe induk BL atau singkatannya Blitar. Tadinya ini punyanya Malang ya, tapi semenjak dihibahkan ke Majapahit ke Berantas,
Ini memiliki tipe kepemilikannya itu PL Blitar. Pada pukul 18.31 kereta api berantas diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Semarang Tawang. Pada pukul 19.42 kereta api berantas saat ini berhenti di stasiun Semarang Tawang. Terlambat 3 menit dari jadwal yang seharusnya itu jam 19.39. Nah, di stasiun Semarang Tawang ini juga ada pemberangkatan kereta api ya, yaitu kereta api Argo Muria, Argo Sindoro, kereta api Argo Merbabu tujuan Gambir, Tawang Jaya Premium tujuan tujuan Pasar Senen, dan satu lagi apa ya, Kaligung ya kalau nggak salah. Ya, tepat pada pukul 19.49 kereta api berantas diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Berumbung. Nah, nanti di stasiun Berumbung itu berhenti lama lagi karena akan tunggu bersilang ya dengan sesama kereta api berantas dari stasiun Blitar tujuan Pasar Senen. Nah, ini ada rangkaian kereta api Banyu Biru ya, tujuan Solo Balapan. Wih, momen banget tuh. Belakangnya bawa kereta premium ya. Ini kereta api Banyu Biru dengan tujuan akhir yaitu stasiun Solo Balapan. Dan ini membawa 2 kelas ya, yaitu kelas ekonomi dan eksekutif. Ini termasuk kereta api paling murah di jalur Semarang Solo. Oke, pada pukul 20.05 saat ini kereta api berantas berhenti di stasiun Berumbung. Nah, di stasiun Berumbung ini kereta api berantas dijadwalkan akan tunggu bersilang dengan sesama kereta api berantas dari Blitar dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, di stasiun Berumbung ini juga terdapat percabangan rel kereta api yang ke kiri itu ke arah Rombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan hingga Surabaya Pasar Turi. Nah, di sebelah sana juga tuh ada rangkaian kereta gendut ya, yaitu punyanya Argo Bromo Anggrek yang sudah tidak terpakai sejak 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Wah, sayang banget, padahal ini kereta api ini nyaman ya, nyaman banget yang Argo Bromo Anggrek X gendut ini. Nah, itu udah ada cahaya lampu kereta api berantas dari arah stasiun Blitar. Ini akan persiapan melintas langsung di stasiun Berumbung ini. Dia masih ketahan sinyal ya keretanya. Nah, jadi dari stasiun Berumbung hingga Solo Jebres ini masih menggunakan jalur single track. Oh, ini dia nih, berantasnya akan melintas langsung di jalur 2.
Ya, tepat pada pukul 20:12 kereta api Brantas diberangkatkan kembali dari stasiun Berumbung. Ini pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Sumberlawang. Dan di stasiun Sumberlawang nanti itu kita akan bersilang lagi dengan kereta api Brawijaya. Pada pukul 21:04 kereta api Brantas saat ini berhenti di stasiun Gundi. Gue baru tahu ya, kereta api Brantas ini berhenti juga reguler di stasiun Gundi. Nah, di stasiun Gundi ini terdapat percabangan rel kereta api. Di sebelah kiri itu kereta api dari arah Gambringan ya, yang jalurnya sekarang itu udah nonaktif sejak tahun 2020. Nah, untuk stasiun Gundi ini kalau gue lihat sih ini bangunannya masih mempertahankan yang lama ya. Jadi kayak kelihatan kuno banget stasiunnya. Klasik banget stasiunnya, bener. Pada pukul 21:27 saat ini kereta api Brantas berhenti di stasiun Sumberlawang. Nah, yang seperti gue katakan, di stasiun Sumberlawang ini kereta api Brantas akan tunggu bersilang dengan kereta api Brawijaya dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Nah, ngomong-ngomong tentang kereta api Brawijaya nih, itu sekitar 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu itu kereta api Brawijaya yang tadinya itu pakai eksekutif random ya, yang eksekutif lawas biasanya dapat kaca pesawat, kaca lebar. Nah, sekarang ini kereta api Brawijaya ini udah pakai rangkaian New Image ya, hibahan dari kereta api Sembrani. Karena kereta api Sembrani itu udah pakai rangkaiannya stainless steel punya kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, Argo Bromo Anggrek itu pakai rangkaian baru yang Executive New Generation. Nah, barusan kereta api Brawijaya melintas langsung stasiun Sumberlawang. Lumayan ngebut ya di stasiun Sumberlawang ini. Tadi udah lihat ya, tuh Brawijayanya itu udah pakai rangkaian New Image buatan 2016-2017. Dan kereta api Brawijaya juga tuh gue baru tahu ya, udah nggak bawa kereta bagasi lagi. Sebelumnya kan itu kereta api Brawijaya bawa kereta bagasi. Pada pukul 21:39 kereta api Brantas diberangkatkan kembali dari stasiun Sumberlawang setelah bersilang dengan kereta api Brawijaya dari Malang tujuan Jakarta Gambir. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Solo Jepres. Oke, ini sebentar akan perjalanan gua naik kereta api Brantas akan tiba di stasiun Solo Jepres dan gua akan turun di stasiun Solo Jepres ini. Sebelum video ini berakhir, ada beberapa poin yang ingin gua sampaikan pada perjalanan naik kereta api Brantas ini. Yang pertama, dari sisi ini ya, plusnya naik kereta api Brantas ini, yaitu untuk di ekonominya ini menurut gua di ekonomi Brantasnya ini udah lumayan nyaman ya, apabila dibandingkan ekonomi Brantas sebelumnya yang memakai kursi 106 tempat duduk. Nah, sekarang udah ganti ke ekonomi Kemenhub yang disebutnya juga 80 tempat duduk. Menurut gue ini udah upgrade rangkaiannya,
udah lumayan bagus ya, sehingga harga yang didapatkan tuh setara ya dengan fasilitas yang ada di kereta api berantas ini. Terus yang kedua yaitu sisi positifnya naik kereta api berantas ini adalah untuk dari segi AC ini menurut gua ini lumayan sejuk ya, nggak buat kepanasan atau kedinginan, pokoknya AC-nya lumayan sejuk lah, pas sih. Terus satu lagi, kalau kita naik kereta api berantas itu kita ada dapat momen persilangan ya, yaitu kereta api berantas dari Blitar ke Pasar Senen, terus di stasiun Sumber Lawang itu kita dapat momen persilangan juga, yaitu dengan kereta api Brawijaya dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Yang selanjutnya yaitu dari sisi minusnya naik kereta api berantas ini. Kalau menurut gue pribadi, kereta api berantas ini yaitu sisi minusnya di jadwal ya. Untuk jadwal keberangkatan kereta api berantas ini menurut gue jadwalnya nanggung ya, karena berangkat dari stasiun Pasar Senen aja itu jam 1:30 siang, dan sampai di stasiun Solo Jebres itu udah malam banget ya, jam 10. Apalagi yang sampai full trip ke Blitar itu bisa jam 2 atau 3 pagi. Terus apalagi ya, oh ya, kalau kereta api ekonomi Kemenhub ini tuh kalau kita naik itu biasanya berisik banget ya di lintas-lintas tertentu, kalau apalagi di bawah ngebut sampai 100. Nah ini yang bikin kurang nyamannya naik kereta api ekonomi Kemenhub ya. Terus yang terakhir tuh dari minus naik kereta api berantas itu tadi lepas stasiun Semarang Tawang hingga stasiun Solo Jebres itu nggak ada air ya di toiletnya. Jadi tadi tuh ada kayak di stasiun Semarang Tawang itu biasanya kan isi air di toilet ya. Cuma ini tadi di stasiun Semarang Tawang itu nggak ada isi air toilet ya. Jadi satu kereta di ekonomi berantas itu di kamar mandi nggak ada air ya. Wah, kacau sih. Biasanya sih kalau di Semarang Tawang tuh isi air. Jadi kesimpulan gua naik kereta api berantas ini, menurut gua untuk kereta api berantas ini worth it atau enggak? Jawabannya kalau menurut gua pribadi ini kurang worth it ya. Karena yang gue bilang tadi, jadwalnya itu nanggung dan sampai di tujuan akhirnya itu terlalu pagi. Jadi bagi kalian yang dari Blitar, Kediri, Tulung Agung yang mau ke Jakarta Pasar Senen, itu kalian bisa naik kereta lain seperti kereta api Singasari dan kereta api Majapahit. Nah, dua kereta itu kan jadwalnya enak ya, jadwalnya nggak nanggung. Karena yang Majapahit itu dia berangkat dari timur atau barat itu malam hari ya, dan Singasari pun juga dari Pasar Senen itu berangkatnya malam dan sampai di Jawa Timurnya itu udah terang. Nah kereta api Singasari juga itu berangkat dari timurnya juga enak ya, karena berangkat dari Blitar itu jam 5 sore dan sampai di Jakarta itu jam 6 pagi. Jadi kalau kereta api berantas ini gue bisa simpulkan nih kurang direkomendasikan atau kurang worth it. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Jebres. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Jebres, persiapkan diri Anda, periksa dan kirimkan barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ini bertemu lagi dengan jalur dari arah Solo Balapan dan Yogyakarta. Jadi kereta api berantas ini tuh dia lewatnya jalur tengah ya, dan bertemu lagi tuh sama jalur selatan di stasiun Solo Jebres ini.
tepat pada pukul 22:11 perjalanan gua naik kereta api berantas akhirnya tiba di stasiun Solo Jebres, dan gua turun di stasiun Solo Jebres ini. Selanjutnya kereta api berantas ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Blitar sebagai tujuan akhir. Dan kita lihat untuk penumpang kereta api berantas yang turun di Solo Jebres ini banyak banget ya, kayak di stasiun Semarang Tawang. Oke, karena gue nggak bisa merekam keberangkatan kereta api berantas di stasiun Solo Jebres ini karena gue udah capek banget, ngantuk, pengen cepet-cepet tidur. Jadi video ini gue tutup aja. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi, klik tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video gue berikutnya. Jika ada kritik atau saran silahkan cantumkan di dalam komentar agar kedepannya gue bisa baik lagi dalam membuat konten video di YouTube ini. Sekian dan terima kasih.